بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sanadil mutasil Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi fid dharain, amin. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman Namaru. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah kita membaca kitab tafsir Murahul Labid. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim أدركهم بظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وبه قال مثلهم, barulah perumpamaan mereka, sifatul munafiqin, perumpamaan sifat akhlak atau keyakinan orang munafik. Ya hali nifaqihim, ketika mereka bersifat di hatinya dengan sifat munafik. Allah Ta'ala mencontohkan kepada kita untuk agar supaya kita waspada bahwa tidak seluruh orang muslim itu benar-benar muslim, tidak seluruh orang mukmin benar-benar mukmin. Tergantung jiwanya, tergantung hati. Itu yang pertama. Dalam hati itu ada keyakinan terbit daripada ilmu etikat. Apabila seseorang tidak mempelajari dengan baik ilmu keyakinan atau etikat di hati, maka sangat berbahaya iman. Sehingga Allah memberi satu percontohan pada kita
artinya harus hati-hati karena pandangan Allah tidak kepada zahir, tapi Allah mandang kepada batin hati. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah. Berapa banyak orang baca Quran, wal Quran yal'anu, Quran mengutuk dia. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya yang dihasilkannya puasanya lapar dan haus. Berapa banyak orang yang salat malam yang dihasilkannya capek dan ngantuk karena tidak mengurus batin jiwa. Yang diurus hanya ibadah zahir. Ibadah zahir penolong untuk batin. Dalamnya ada perintah dan larangan. Perintah agar supaya tunduk batin kepada Allah. Larangan itu agar supaya batin mengerti Allah itu sangat cemburu daripada sifat hamba. Larangan itu kecemburuannya pada kita, supaya kita menjadi hambanya, jangan menjadi hamba iblis dan nafsu. Ya, ada wujud larangan. Sebenarnya Allah Ta'ala pada bahagia pada kita. Apa sih yang ada pada kita? Ada nilai yang apa-apa kita. Allah Maha Agung, ada bahajat kepada ibadah, ada bahajat kepada pujian kita, ada bahajat kepada apa seluruh kita deh. Hanya karena memelihara daripada makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di batin. Artinya itu sangat seperti perintah batin. Inilah awal di makna surah Baqarah. Sifat batin seorang mukmin dengan kata muttaqin, kemudian lawanannya muttaqin, munafikin. Dua itu yang dibahas awal Al-Quran Fatihah. Fatihah seluruh ilmu. Di sana mulai dari ilmu bacaan, belajar tentang huruf Al-Quran. Fatihah awal, karena sangat ditekan apabila tidak sah hurufnya, tidak sah salat. Dan mengikuti kiraah apa yang mau diambil. Dan riwayat bahwa Al-Quran uzila ala sab'i 7 kiraat dari Rasulullah turun bacaannya, sehingga bolehlah salah satu diambil. Itu dasar seluruh ilmu dan himpunan seluruh kitab di Al-Quran. Atas biji yang bernama suhuf, kitab juga hanya bernama suhuf dia. 4 biji yang bernama kitab. Ibarat kita itu tersusun dari satu bab susun, sangat indah. Kita suhuf tidak tersusun. Seluruhnya terhimpun di Al-Quran dan Al-Quran terhimpun di Fatihah. Dan itu sudah selesai. Seolah Allah menekat seluruh ilmu apa? Dari makna agama, ilmu syariat, ilmu hakikat. Di dalam syariat pecah, ada bacaannya, ada perbuatannya, ada ingatan hatinya. Di dalam hakikat hanya satu saja diminta. Qul huwallahu ahad, Allah asa. Nah, disinilah kalau pada syariat sangat mudah. Begitu kita baca, belajar hurufnya, belajar qiraahnya. Yang penting orang mau menyalahkan kita punya qiraah, kita punya guru cara membacanya. Ada yang itu sangat besar keluarnya, ada yang tidak, sangat lembut. Ada yang enggak ada. Dia di dalam karena bunyinya sangat dalam. Itu kan tergantung belajarnya. Orang menjaga dia belajar sama siapa? Nah, huruf di dalam dada itu sangat lembut. Hingga orang dahulu kayak ada bunyi, timbul dinasnya aja.
karena lembutnya itu. Kita akan mengerti bacaan itu, akhirnya kita akan menyalahkan rumah itu tidak ada hanya, padahal memang seperti itu. Ditaruh di dalam bukan di luar dia. Kemudian dari surah Baqarah membicarakan tentang orang mukmin yang sudah kita periksa di dalamnya, mengerja perintah, menjauhi larangannya, tapi sangat tekanan itu juga adalah karena alladzina yu'minu bil ghaib, sambungannya wa yuqimus shalah yu'minu bil ghaib. Artinya jiwa sangat ditekan, didahulukan dalam ajaran Islam daripada jasmani. Jiwa yang bernama rohani itu betul-betul punya satu kekuatan yang namanya etika. Etika itu yang tidak akan terkoyak dia. Kalau dinamai etika, sesuatu kata yang terbunda, yang ibarat bahasa kita mengikat sesuatu itu sudah berbuhul. Buhul mati bahasa orang Bali, yang buhul hidup itu apa ditarik ujungnya lepas terburan. Buhul mati maksa dipotong. Anak kalau dia payen itu etiket tuh tidak terkoyak dengan wujud badan, tidak terkoyak dengan wujud anggota. Dia di dalam dan orang lain tidak bisa masuk ke dalam itu. Iblis tidak bisa merusak. Walaupun dia mengetahui seluruh unsur dan dicipta Allah pada Adam, tapi tidak masuk ke dalam, dia hanya di luar. Karena di dalam waswasanya dia, tapi tidak masuk di dalam. Karena kalimatnya saya akan menguasai seluruh bani Adam ila ibadatal mukhlasin. Mukhlasin di dalam. Saya tidak mampu menguasai hamba sembian yang jiwanya ikhlas di dalam, tidak bisa dia. Nah inilah yang mempercontohkan orang semata-mata hanya di luarnya, tapi tidak memberikan pengajaran kepada jiwa, hanya luar yang dipakai. Kalau bahasa kita hanya jahir gawian saja, perbuatan bisa menipu kita. Dalamnya tidak akan bisa menipu karena tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Asifatil auqadanara, seperti sifat seseorang yang menyalakan api ya zulmatin, di malam yang sangat gelap, likayamanu biha ala nafsihi wa ahli wa malih, supaya merasa aman dirinya, jiwanya, hartanya, keluarganya. Orang berjalan, ada listrik, ada apa aja, maka sangat dikhawatirkan binatang buas, kalau ada binatang beracun, kalau ada manusia yang zalim, rampok, orang gila, ada melihat, ada akan dinyalakanlah satu penerangan api. Arah begitu tanam aman sudah, aman jiwa, aman keluarga, aman harta di waktu perjalanan. Karena terlihatlah seluruh apa yang di sekitarnya, jalannya kelihatan semua, ada ngalih lagi. Falam adaat ma haulahu, falam adatin nar, maka la haula mustaqim absara. Ana ma'amana mimma yakhafu dhahaba Allah bi nurihim zulmatal lail. Ayat Allah nurul maqsud bil inqad wa baqiya mustaqidu bi zulmatil khawf. Maka Allah hilangkan cahaya mereka, padamlah itu api yang mereka nyalakan, tinggal orang yang menyalakan dalam keadaan gelap dan ketakutan. Katakanlah Allah tinggalkan mereka bi zulmatil lail, kegelapan malam.
Zulmat tarakmil ghamam, gelapnya, mendungnya langit. Zulmat itmainnu, gelapnya, padamnya api. La yubsirun, tidak melihat mahaulahum, apa yang di sekitar mereka. Artinya ini renungan dari Allah kepada kita. Seseorang berjalan di malam hari yang sangat gelap, tidak ada di situ sama sekali perkampungan. Contohnya di dalam musafir, dia agar supaya aman, dia nyalain api, lampu. Coba nyala lampu, ya terlihat aman. Apa aja seluruhnya kelihatan. Datanglah terpaan angin meniup lampu aja lampu. Jadi gelap seluruhnya. Apa yang bisa dilihat? Tidak ada sama sekali. Mau menyalai tidak bisa lagi karena sangat kencangnya angin yang berhembus. Tanahnya seseorang di dalam hidupnya orang mukmin, tapi tidak mempelajari tentang jiwa. Nah, hati yang dipelajari hanya sekadar perintah dan larangan. Itu pada zahirnya seperti bahasa kita. Baguslah orang itu. Ini orang bagus dia dengan mana dari zahir kehidupannya. Begitu dia meninggal dunia, ternyata seluruhnya itu tidak ada nilai kalau tidak ada jiwa yang ikhlas, jiwa yang punya keimanan yang kuat kepada Allah. Karena seluruhnya akan hanyut dengan perjalanan kehidupan. Dalam ibadah salat, dia salatnya akan rusak dan runtuh apabila di dalamnya ada unsur makhluk. Karena merasa diri lebih dari orang lain, karena merasa minta puji kepada orang lain, karena merasa bahwa orang lain di bawahnya. Seluruhnya ya hancur ibadah. Begitu meninggal dunia kita mencari salat saya mana? Ya tidak ada, karena kita sendiri yang hancur. Jiwa yang hancur. Keluarganya, perbuatannya sangat bagus, tetapi begitu meninggal dunia, jiwanya sendiri yang hancur. Itulah perumpamaan begitu api menyala, amanlah sudah semuanya. Tapi datanglah tanpa tiupan dari Allah, karena ketentuan Allah jiwa kita yang dipandang. Padam api. Ada hasil apa lagi? Seluruh sama dari awal penuh dengan sangat hitam putih. Ini kan perlu direnunglah jiwa kita. Sudahkah punya Tuhan dengan baik mempelajarinya? Belajarlah sifat 20. Belajarlah mengenal Allah, bisa melewati Al-Quran. Allah paham. Kalau kada paham maka sudah disarah, sudah dirinci oleh ulama dari Quran, disusun supaya mudah memaham. Susunan itu hanya pada martabat akal ilmu. Pada martabat Allah tidak ada kesusun. Allah punya sifat selesai, sifat sempurna, mustahil, sifat kekurangan selesai. Tetapi tidak akan paham karena masih bertanya si manusia. Maka disusun dengan anugerah Allah oleh ulama. Dengan insirah dari Al-Quran ada susunlah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kenali bagus-bagus 20 sifat. Kalau tidak kenal 20 sifat ini, tidak akan punya Tuhan. Bagaimana seseorang menyembah sesuatu yang ia tidak tahu siapa yang ia sembah? Bagaimana memohon berdoa tidak tahu siapa Tuhan yang mengabulkan doanya? Bagaimana di waktu seseorang tersalah berbuat dosa kemaksiatan, siapa yang mengampuninya? Ada punya Tuhan. Nah inilah makna seluruh Asia ini bisa padam akhirnya. Kita beribadah bisa kuat karena sihat. Suatu saat kita tidak mau beribadah karena sakit.
Kalau tidak punya Tuhan, bagaimana jiwa ini mau bisa dipegang? Apa yang dipegang beribadah? Ada bisa ilmu, ada apa seluruhnya. Berpeganglah kepada wajib bagi Allah 20 di sana Allah kekal, di sana Allah ada bakti, di sana Allah berkuasa, maha kaya apa seluruhnya. Dan peganglah ibadah akhirnya ada perhentian akhir. Assalamualaikum. Orang puasa ada buka puasanya selesai. Kalau mati di waktu buka puasa bagaimana? Di luar ibadah namanya. Kalau mati di waktu di luar salat bagaimana? Di luar salat namanya. Ada ibadah. Tapi ada ibadah itu hanya perintahnya bukan Tuhan. Dan memerintah itu dimanapun kita, di waktu beribadah, di luar beribadah, tetap la ilaha illallah. Nah ini yang bahasa kita, pegangan manusia terbagang api. Begitu api padam, kita bingung. Karena ada sinarnya itu aja yang dipegang. Yang seharusnya dia pegang bujuk-bujuk. Jangan hanya sinarnya, tapi di tangan kita. Ya, bahasa orang sintar sahabatnya Nabi hanya pandang kita bisa membincik. Dalam jiwa Allah Ta'ala itu, di waktu mengerja kita bisa memuji Allah, di waktu kita tersalah kita bisa meminta ampun, di waktu kita berhajat kita bisa memohon, di waktu kita mudarat kita bisa minta perlindungan. Karena di dalam dimanapun kita berjalan di daratan, kita berjalan di lautan, kita berjalan di atas udara, angkasa, tapi punya Tuhan. Nah ini enam permasalahan dicontohkan Allah. Apabila dia bernyala maka sangat tenang. Begitu hilang sinarannya sangat takutlah orang. Asbabnya sumun anil haq, mereka tuli daripada kebenaran, jiwanya sekalinya salah pakai. Pada Yasma'u masih mengkabulin tidak mendengar mereka, jiwanya itu akan menerima tentang bahwa Allah adalah penciptanya. Jiwanya tidak mendengar perintah dari Allah dengan makna firman-Nya. Dia hanya merasa diberati dengan ada wujud peraturan. Rukun Islam sama seperti peraturan. Rukunnya harus dilaksanakan seorang muslim. Dia membaca syahadah, dia salat, dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji. Itu seperti hanya undang-undang peraturan. Tetapi di waktu dia asyhadu itu tidak merasa ada wujud Allah. Di sinilah kesalahannya. Maka peraturannya tidak bisa melindungi dia. Melindungi hanya pada zahir kehidupan. Dia orang muslim selesai. Terhindar daripada hukum orang kafir. Baik kafir harbi yang diperangi atau zimmi yang dia dilindungi di dalam kampungnya. Ada lagi masalah pergaulan dah dia, kalau dia meninggal dunia maka dimasukkan yang tata cara muslim, dia dimandikan, dikafani, disalatkan, dikubur itu muslim. Tapi begitu di dalam kubur dia baru tahu tidak punya Tuhan, hidup baru tidak bermanfaat lagi. Dia punya anak-anaknya yang tidak dengar, dia disiksa. Dia punya suami tidak dengar, suaminya dia disiksa. Dia punya orang tuanya tidak dengar, dia disiksa. Punya kaya-kayanya tidak dengar, sudah terlambat dia. Punya keluarga, punya teman, apa seluruhnya yang ia kenal dan apa seluruhnya ada bermanfaat lagi. Sudah padam. Sinaran dari yang ia pegang padam semuanya. Dan dinding yang wujud bumi dimasukkan ia dalam parut bumi, tidak suara orang yang masuk lagi. Kalau tidak punya kekuatan jiwa, la ilaha illallah, waktu hidupnya. Bagaimana kita meminta di dalam kubur kita tidak punya keyakinan bahwa Allah mendengar kita? Bagaimana di dalam kubur untuk memelihara wujud diri kita? Bagaimana dari seluruh makhluk yang bisa binasa? Tidak punya Tuhan.
Nah ini yang oleh Allah dipercontohkan. Bukmun anil khair, bisu mereka daripada kebaikan. Para yaquluna umyun antara kehuda, buta dari jalan kebenaran petunjuk. Wa hum la yarji'un, mereka tidak bisa lagi kembali sebab mereka sudah sasar dan kafir. Maknanya bahwa kita sendiri melihat jiwa kita sendiri sebenarnya, kalau kita pikir-pikirlah, semua kita nih maunya menjadi orang baik, tapi begitu kita selesai seluruhnya berubah. Bisa berubah dengan pergaulan kita, dengan bisa berubah hal keadaan kita, berubah dia. Begitu di pasar berubah, sudah di masjid maunya tasbih hanya baca Quran, begitu di pasar berubah hati. Macam-macam lah hati lain, apa yang maunya. Bisa dilarang Allah, bisa makruh, bisa haram, sudah perubahan dia. Bagaimana seseorang bisa makna diri jahil yang bernama wujud nafsu ini bisa dia terkendali dengan bimbingan, dengan makna bisa umpama kita pada jahilnya salah dan seluruhnya hanya satu saja, Allah punya Tuhan. Orang yang sesat Allah kuasa dari petunjuk, akhirnya dia tidak sesat lagi. Orang yang tersalah Allah bisa memberikan satu jalan kebenaran, akhirnya ia menjadi benar. Jadi kesimpulannya tergantung jiwa, tergantung wujud diri. Badan ini ya seperti ini ada wujudnya. Di waktu ia beribadah maunya beribadah dia menjadi orang saleh. Tapi begitu keluar selesai ibadah akan berubah jiwa. Tergantung hidayah Allah. Kalau kita punya Allah, itu ada kita mau urusin. Serahkanlah seluruhnya kepada Allah. Karena itu hidup menjadi rahasia perjalanannya hari ini dan besok itu rahasia Allah. Apalagi tahun-tahun berikutnya, itu rahasia. Kita hanya menjalani, tapi kalau punya Tuhan seluruhnya selamat aja. Rasulullah punya keyakinan tidak tinggal di Mekah. Mekah itu kelahiran dan sangat banyak keluarga, tapi begitu beliau berpindah ke Madinah, seluruhnya selesai. Di Madinah di sana dijadikan oleh Allah seperti aliyah kampung orang yang cinta kepada Allah. Disambutlah Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sebenarnya cinta kepada Allah. Orang zaman Firaun, bagaimana Firaun itu? Haman, tentaranya dan seluruh kelompoknya itu musuhi Allah. Ia mengerti kita tidak mampu memusuhi Allah. Kalau kita mau memusuhi Allah, musuhi kekasihnya. Maka dia musuhilah Nabi Musa. Allah beri hidayah orang Madinah mengerti tidak akan tembus cinta kepada Allah. Cintailah kasihnya. Maka mereka sambutlah Rasulullah. Orang Makkah tidak mengerti. Tahunya hanya keyakinan orang besar tetap besar, orang hina tetap hina. Itu aja yang dipegang. Akhirnya keluarlah Rasulullah dari Makkah. Apa maknanya? Itu percontohan jiwa kita. Tergantung jiwa kita. Apabila jiwa kita itulah makna kasih Allah. Dia berhubung dengan Allah. Jahir ini seluruhnya. Apabila mengontrol baik-baik jiwanya, kita akan selamat aja. Kalaupun dari perjalanan awal, pertengahannya, atau sebelum berakhir itu seperti itulah kehidupan. Ia berubah-ubah. Kalau baik, sebenarnya semuanya mau baik sih. Bagusnya jadi orang saleh, salat, punya akhlak, di dalam kesusahan sabar, di dalam nikmat bersyukur, keluarga,
di dalam keluarganya penuh dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Tapi jadi orang saleh. Begitu sudah tak keluar bismillah, tawakal Allah, berubah. Hidupnya dia akan berubah. Yang hati tadi niatnya menjadi orang baik, dia akan ditantang oleh wujud pertama musuhnya syaitan. Kedua musuhnya dirinya sendiri yang disebut nafsu amarah bisu. Dia tidak mampu di wujud dirinya melawannya karena dirinya sendiri. Dia akan mampu melawan musuhnya syaitan, tapi tidak mampu wujud diri. Dan wujud diri baina jambaika, di dalam dirimu. Ini yang sangat susah. Siapa yang mampu ini? Hanya satu, Allah. Dan Allah punya sifat kuasa dan seterusnya sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan. Nah ini aja. Inilah contohan peranungan Allah. Orang berjalan begitu terang merasa aman, tapi begitu Allah hilangkan terangnya, maka dia sangat ketakutan. Artinya orang yang dipegang hanya kepada amal itu orang munafik. Rasa baik itu karena sifat-sifat, tapi seluruhnya majnun, jahilnya. Tidak hadatsa kadzaba, ya berbicara dia berbohong. Hati beda dengan mulutnya. Lalu makna berbohong, padahal bujur yang dikata, tapi hatinya beda. Ini yang maka usul adalah jatuh minahana ya diamanai, percaya berkhianat. Ya wa'ada ihtalaba, ya berjanji. Sebenarnya di dalam kita melakukan seluruhnya dengan perjanjian catatan kepada Allah, tapi di dalamnya bisa berubah. Itu yang perlu. Dari itulah kalau ada makna kita ibadah perlu ibadah sunnah untuk memperbaiki dalam. Jadi sangat kontrol lah baik-baik yang di dalam, yang dipegang kepada yang jahil yang di luar. Di luar sempurnakannya sebagaimana diperintah syarat dan seluruhnya, dalamnya yang dipegang kepada yang jahil. Kita semua menginginkan menjadi orang baik, tetapi kita perjalanan hidup tidak mengerti rahasia Allah. Selama kita la ilaha illallah di dalamnya, tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang punya, kaya dan seluruhnya, hanya Allah wahdahu. Nah itu hanya ditaruh di dalam Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita umatnya kepada Rasulullah, umat kepada Allah, kita hambanya. Berjalanlah hidup. Punyalah di situ ditaruh Allah, punyalah di situ ditaruh Rasulullah, di dalam jiwa. Nabi Muhammadnya di dalam jiwa, bawa kemana aja. Tidak hanya di masjid, di rumah, di pasar, ya Pak, bawa Rasulullah. Allah ma'akum aina ma kuntum. Allah serta kamu di mana kamu berada, tapi jiwa kamu bukan badan kamu. Nah, badan di tempat dia, jiwa kamu ada di tempat. Al-latifatu rabbaniyah, jiwa ini rahasia Allah dan Maulanya. Keluar daripada pun jadi rohnya. Ada badan deh. Artinya kesimpulannya bahwa perlunya kita merenung itu aja. Jadi di dalam ibadah sambil mengerti tujuannya, sebagaimana orang hidup ini selalu ada tujuan. Begitu kita melihat air putih, kemudian kita minum, tujuannya untuk menghilangkan haus. Begitu hilang haus di tenggorokan karena basah dia, masuklah ke lambung. Maka seluruh air berfungsi diambillah syarat oleh syaratnya. Begitu juga makanan. Begitu makan lombok tahu fungsinya pedas lembut. Pada salah ditenggorokan padas sampai ke lambung, hancur seluruh makanan di lambung dan wujud padas. Artinya tahu tujuannya. Kalau ada tahu asal makan aja tujuannya kada tahu, kehabisannya menangis ulangan karena tidak mengerti tujuannya. Seperti itulah seluruhnya di dalam makna agama. Dia ada fungsi masing-masing dan tujuannya anugerah Allah kepada kita semuanya. Bagi jiwa-jiwa dan jiwanya memang tulus ikhlas kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita,
mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين. اللهم ارزقنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمين علينا بسكرات الموت ونجاة من الوهمة والسام. ربنا قلوبنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم